belum beres ya pembahasannya itu baru sampai bentar aku buka catatan dulu. Kemarin tuh udah panjang harusnya kan ada empat poin ya Kalila. Yes, betul. Ya nggak sih ada 4 poin ya? Iya, udah 3 kemarin. Nah kemarin tuh udah tiga poin. Jadi nanti kita bakal lanjutin. Nanti Kalila juga share screen. Nanti mungkin di share PPT-nya kalau udah beres pembahasannya aja kali ya Kak. Udah ada ini yang aku udah. taruh di itu. Oh iya. Oh iya. Itu filenya yang di bawah. Oh iya. Nah, itu teman-teman udah di-share dan itu kan pakai bahasa Inggris ya. Mungkin nanti ada yang maksud hati ingin mentadaburi cuman malah makin pusing. Jadi inilah saatnya kita tadaburi bareng-bareng sama Kalila. Jadi biar makin mendalam lagi, terutama Quran Surat Anas ini kan sering banget kita baca, apalagi pas lagi sholat. Kalau udah mentok pengen baca surat apa pasti kalau nggak Alilas, Anas, Al-Falaq itu udah aja paling ya 3. Makanya kita tadabburi bareng-bareng biar semakin paham maknanya karena Al-Quran itu adalah pedoman kita. Jadi biar pedomannya tuh benar-benar jadi pedoman gitu, bukan cuman di lisan aja. Karena Masya Allah kemarin juga pas dibahas yang 3 poin itu kan benar-benar mind blowing ya. Jadi istilahnya kita tuh tahu gitu sedikitnya tentang talbis, bener nggak talbis Kak? Talbis iblis gitu, cara ngegoda kita tuh kayak gimana gitu di surat An-Nas itu. Oke, langsung aja aku kasih ke Kalila. Kalila share screen ya nanti. Oke, udah kelihatan? Udah, silakan Kalila. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa maaf? Astagfirullahaladzim. Ini. Grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Alhamdulillah ya kita ketemu lagi di sesi kedua lanjutan untuk Anas dari yang kemarin. Sebenarnya kita generalisasikan menjadi 4 poin gitu. Ada bagian intro mengenai An-Nas sendiri, surah An-Nas sendiri. Ternyata surah An-Nas itu meskipun dia ada beberapa ayat, sebenarnya itu satu kalimat. Jadi itu satu kalimat, satu surah itu. Seperti juga kalau ayat kursi kemarin ya, ayat kursi itu kan satu ayat, tapi dia ternyata beberapa kalimat, terdiri dari beberapa kalimat. Masya Allah, kalau Quran itu memang punya kemuliaan tersendiri yang menyimpan banyak insight yang bisa kita ambil. Terus kita lanjutkan dari situ kita ngomongin tentang manusia, ya. Ini bukan ngegibah, tapi kita mau ngegibahi diri sendiri juga sih, ngomongin diri sendiri. Nas itu artinya people of people, berarti orang, udah kumpulan orang banyak, tapi plural lagi gitu. Lebih banyak lagi orangnya orang gitu. Anas itu tuh udah apa ya, kalau misalnya di bahasa Arab itu kan ada tingkatannya. Tingkatan jamaknya itu nggak cuma lebih dari 2 atau 3 orang, tapi dia ada bentuk plural lagi di atasnya jamak, di atasnya plural. Nah, di situ kita tahu dari ayat An-Nas ini bahwa kita sebagai manusia tuh punya kebutuhan yang meningkat. Seperti misalnya kita butuh makan, butuh uh, rasa kasih sayang, butuh self achievement, terus meningkat tuh, butuh pembuktian diri. Akhirnya di paling atas kita butuh untuk menyembah sesuatu. Tadayun itu. Kita itu dia bakalan terus meningkat sampai paling tinggi, yaitu ke ilah atau menyembah Allah, menyembah sesuatu, mengidolakan sesuatu, menyukai sesuatu dari basic needs-nya. Dan itu terangkum di ayat An-Nas yang tadi, Rob pertama itu dengan nama-nama Allah, yaitu Rob yang memberikan kita segala basic needs tadi, makan, minum, sandang, pangan, kebutuhan awal, kebutuhan dasar. Lalu kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan untuk diatur atau kita ada punya boundary sendiri, dipimpin, dijaga, yaitu Al-Malik, Malik di ayat selanjutnya di surah An-Nas. Selanjutnya baru yang tertinggi adalah ilahin nas.
gitu, Tuhannya manusia. Jadi di surah An-Nas ini mencakup benar-benar progression needs-nya manusia. Nah, selain itu juga di was-was ini baru diceritakan bagaimana manusia itu punya tantangan, punya obstacles dalam hidupnya, dalam memenuhi kebutuhannya itu. Jadi sebenarnya ibadah itu kebutuhan kita juga, kebutuhan dasar sampai kebutuhan tertinggi kita itu sebenarnya ibadah semuanya. Makan bisa jadi ibadah, bekerja bisa jadi ibadah, bahkan pekerjaan remeh-temeh kecil lainnya itu bisa jadi ibadah. Nah, cuma seperti yang kita tahu ya, musuh kita adalah syaitan. Syaitan ini akan selalu mengganggu kita sampai di penghujung hayat hidup kita. Dan dia mempunyai cara atau strategi yaitu dengan whispers ini, was-was. Dia akan membisikkan ke dalam telinga kita, ke dalam dada kita, atau bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah dia bukan dalam bentuk ya, tapi misalnya dia berhasil nih mengkorap seseorang, atau misalnya orang yang ya bisa kita bilang syaitonnya kuat lah di situ ya, dia mendengarkan terus was-was syaiton itu sehingga dia sendiri bisa kita bilang ya terkorupsi oleh syaiton. Nah, orang-orang ini bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang ngejulit, yang haters, atau ada orang atau bahkan orang terdekat kita, kadang-kadang mereka mengatakan kata-kata yang menyakitkan, ih kamu udah ngaji kok tapi tetap aja kayak begini gitu, atau pokoknya kata-kata yang itu benar-benar mempengaruhi kita. Nah, ini justru lebih berbahaya, ibaratnya dalam bentuk manusia gitu ya. Jadi kenapa minal jinnati wan nas, jinnati wan nas, jin dan manusia, justru dikasih tahu bahwa tantangan terbesar kita itu nggak jin doang atau nggak syaitan doang, tapi nas juga, orang juga. Karena orang adalah yang bisa kita lihat manusia. Nas itu kan kemarin kita pelajari juga, artinya adalah yang terlihat. Atau ada yang bilang kulit yang terlihat. Kalau jin kan nggak bisa kita lihat, berarti dia bukan manusia, ibaratnya gitu. Kita yang bisa kita lihat, yang dekat dengan kita dan bisa mempengaruhi hati kita. Gitu. Jadi justru kadang-kadang kalau bisikan-bisikan syaitan gitu, negatif thinking atau apa, kita bisa apa ya, menepis lah, astagfirullah gitu, misalnya istighfar atau kayak enggak gitu di pikiran kita sendiri. Tapi kalau orang terdekat kita, coba yang menguji keimanan kita, itu strateginya syaitan. Jadi tidak hanya syaitan yang ada di dalam diri kita yang menggoda kita, tapi juga syaitan yang sudah mengkorupsi orang lain dan orang itu akan mempengaruhi kita. Itu tantangannya. Maka gimana di poin terakhir ini, bagaimana dengan segala tantangan itu, dengan segala godaan itu, bahkan godaan dari lingkungan, orang terdekat, bisa jadi bahkan situasi dan kondisi kita, bagaimana kita bisa menghadapi itu supaya kita tetap kuat dan bisa mencapai kebutuhan tadi, yang progression needs tadi, menuju ilah itu, menuju Allah. Di part ini kita melihat lagi, kita coba mengcompare lagi antara surah An-Nas dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini surah pembuka awal pertama, sedangkan An-Nas terakhir dan penutup. Masya Allah, ada banyak hal yang menarik gitu dari kedua surah ini, surah pembuka dan penutup. Di Al-Fatihah dibuka dengan Alhamdulillahirabbil alamin. An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah ini artinya kami bersyukur, berarti syukur. Banyak di surah Al-Fatihah itu banyak kata-kata positif. Bersyukur, tunjukkan kami jalan yang benar, terus pokoknya kata-kata ya positif gitu, dari arti atau terjemahannya Al-Fatihah. Sedangkan di An-Nas, kita udah lihat kemarin itu banyak kan isinya adalah peringatan, warning,
Bahkan dikasih tahu warningnya tuh spesifik dari jin dan nas. Bentuknya whispers, bentuknya bisikan-bisikan. Terus apa aja yang perlu dilakukan? Pokoknya peringatan gitu. Berasanya negatif. Kata-katanya banyak, kata-kata warning. Kan ini udah penutup gitu. Harus dikasih key points supaya kita siap menghadapi hidup ini. Tapi di awal pembuka kita diberikan harapan, kita diberikan kata-kata yang positif, kita diberikan sesuatu yang makanya kalau memulai sesuatu itu sebenarnya bersyukur dulu, alhamdulillah kita gini-gini bla 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 gitu. Dan biasanya penutup itu kita kayak memberikan wejangan, nasihat gitu kan, peringatan-peringatan. Nah, dari kata-kata positif ini isinya yaitu tadi syukur dan atas nikmatnya Allah, terus dan itu sebenarnya adalah suatu hal yang fitrah dalam diri kita, alamiah. Berterima kasih terhadap sesuatu itu nggak perlu effort. Ibaratnya ya nggak perlu effort. Kita tiba-tiba dikasih hadiah gitu ya, atau enggak tiba-tiba dikasih kado gitu. Itu udah fitrah, kita nggak perlu mikir, kita spontan, kita berasa senang dan ingin berterima kasih kepada orang itu yang memberikan itu. Jadi nggak perlu diajarin, bahkan nggak perlu diajarin cara berterima kasih karena sudah fitrah dalam hidup kita, dalam diri kita. Sedangkan di Anas, kul a'udzu itu artinya aku memohon pertolongan. Dia lebih ke seek refuge gitu, memohon pertolongan Allah. Kita memohon berarti kita meminta sesuatu. Ya kan? Kita memohon bimbingan orang, kita minta dibimbing. Artinya kita sekarang sudah bisa terbimbing atau belum? Maksudnya kita minta diajarin. Berarti kan kita belum tahu, belum bisa. Kita baru minta diajarin. Dan itu berarti sesuatu yang harus dipelajari, dilakukan, di-train gitu. Diampuni, dibimbing. Artinya itu bukan hal yang natural. Kita nggak bisa. Maksudnya sebenarnya memohon ampunan itu sesuatu yang harusnya kita terus latih. Atau memohon pertolongan itu sesuatu yang harusnya terus kita minta. Makanya Allah bilang kan kenapa meminta? Kita minta, bukan secara auto. Ibaratnya Allah kalau tahu keinginan kita mah tahu, nggak perlu kita bilang, bahkan nggak perlu kita ngomong, kita nggak perlu secara lisan ya gitu ya. Tapi kenapa Allah meminta kita, maksudnya menyuruh kita untuk meminta, bahkan secara lisan, berdoa. Emang Allah nggak tahu, nggak baca isi pikiran kita atau isi hati kita? Tahu. Tapi itulah justru di Anas itu, kenapa? Karena itu bukan on default-nya kita. Dan itu harus diajarkan. Jadi kita harus mencari pertolongan, meminta pertolongan Allah. Gitu ya. Jadi perbedaannya di Al-Fatihah dengan Anas, Al-Fatihah itu kesyukuran nikmat yang sudah kita sudah secara fitrah on default udah ada di dalam diri kita, sedangkan Anas kita harus selalu terus meminta pertolongan Allah. Nah, selain itu juga di dua surah ini ada nama-nama Allah yang juga merepresentasikan positif dan negatif tadi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemberi Rahmat. Itu kan sesuatu yang membahagiakan. Wah, memberi rahmat, pemberi rizki. Wah, yang menyayangi. Terus kalau di Anas, Rob, Al-Malik, bahkan ilah gitu. Itu bukan negatif, tapi maksudnya yang mengatur hidup kita, yang harus kita sembah. Nah, jadi ada nama Allah di Al-Fatihah dan An-Nas ini yang merepresentasikan bagaimana kita membuka hidup kita, mengawali hidup kita itu dengan rahmat, berterima kasih atas kasih sayang Allah, dan ditutup dengan aku siap diatur oleh Allah, aku siap dipimpin oleh Allah. Nah, ini juga perbandingannya kalau di Al-Fatihah tuh Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat-ayatnya tuh lebih ke ya memberikan kayak harapan-harapan. Kalau di Anas ini mirip tuh Malikin Nas gitu, ada kata-kata Malik, ada Ilahin Nas itu yang berkorelasi dengan Iyyaka na'budu. Jadi ini semuanya sebenarnya berkorelasi, penutup dengan pembuka itu berkorelasi. Masya Allah, Al-Quran itu
kalau kita benar-benar telisik dan pelajari itu banyak banget hidden gems gitu ya, kayak insight yang wah masya Allah ternyata ini, bahkan secara apa struktur atau penulisan, oh ternyata yang ini opposite dengan yang ini, oh yang ini ternyata berhubungan dengan yang ini, bahkan surah yang di tengah Quran aja itu adalah sama dengan pembuka dan penutup, itu benar-benar apa ya, peletakannya itu nggak sembarangan. Terlihat juga di sini ya. Nah, itulah dari Anas itu tadi kita jadi mengerti bahwa apa yang Allah berusaha sampaikan kepada kita juga, yang Allah berusaha untuk ini yang apa surah penutup, di mana setelah ini kita sebagai manusia harus siap gitu, menghadapi apa namanya, tantangan di hidup kita yang sudah diperingatkan oleh Allah mengenai was-wasnya syaitan, ancaman dari manusia juga. Jadi penutup ini benar-benar ibaratnya kalau udah ready take off gitu. Nah, makanya juga peoples atau tadi nas ini sendiri bukan insan satu orang. Kenapa juga kita kalau dakwah atau kita belajar ngaji itu lebih baik jamaah? Karena udah dibilang anas bukan al-insan. Berarti orang-orang semuanya, people all together, semuanya kebanyakan orang. Dan waswasa itu walaupun dia personal atau spesifik, tadi yang apa namanya, whisper itu kan kita punya punya setan yang ya di-assign ke diri kita sendiri kan, dan di-assign ke kita masing-masing. Itu ada tuh whisper satu-satu. Cuma setan ini kan pinter ya, strategical juga. Mereka juga tahu bahwa gimana caranya supaya whisper satu orang ini nyambung dengan orang yang lain sehingga itu menjadi sebuah mindset yang kultural, mindset yang massal. Kayak sekarang apa misalnya dulu tabu nih gitu ya, kalau pegangan tangan, pacaran di muka umum, malu gitu orang. Terus was-wasa syaitan itu ke satu orang, kedua orang, ketiga orang, makin banyak yang pacaran, makin banyak, dan mereka tuh tahu satu sama lain, dan makin lama dibikin secara massal, dibikin itu menjadi hal yang lumrah secara umum, udah bukan tabu lagi. Lama-lama justru kalau nggak pacaran, orang tuanya malah nanyain, kamu gimana sih? Coba deh ini kenalan dong sama teman mas kamu, belum ada pacar, udah umur segini kamu kuliah ngapain aja, bla bla. Justru orang tua kita, orang keluarga terdekat atau bahkan teman-teman kita, circle kita membuli kita kalau kita tidak mengikuti tadi kultural massal mindset yang sudah di apa ya, di plan oleh syaitan itu, yang tadinya was-wasnya personal dibikin menjadi massal, sehingga orang-orang yang juga belum ngaji, belum terlalu tahu atau gimana, dia kan taunya, oh aku harus pacaran gitu supaya keren, oh aku harus gini, oh aku harus gitu gitu, karena itu yang mainstream, semua orang ngelakuin kayak gitu. Kita kan punya tendensi untuk sama dengan orang lain, untuk fit in the group gitu. Kalau kita beda sendiri, kita pasti ngerasa agak tersisihkan. Masalahnya sekarang mainstreamnya sudah mainstream jaringan syaitan tadi, jaringan was-was yang salah. Sehingga cultural problem sekarang ini masalahnya di kehidupan kita. Udah bukan lagi ke satu orang gitu. Kita ibaratnya jadinya sesuatu yang salah justru dianggap lumrah. Sesuatu yang benar justru memalukan dan harus kita tutup-tutupi. Nah, disinilah apa namanya, yang di-highlight juga adalah dari teknologi. Karena was-was itu tadi, ide-ide yang salah tadi, yang syaitan itu pertama itu udah di-share ke banyak orang melalui teknologi dengan internet, dan semua orang menjadi menerima, dibungkus-bungkus dengan sesuatu dekorasi yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, sehingga ini akan terrefleksi ke mengabaikan Allah gitu. Lama-lama apa ya, lama-lama tuh kayak aduh udah azan tapi gak ada teman kita yang sholat ibaratnya gitu.
Jadi ya berasanya gimana sih kalau misalnya teman kita beda sendiri gitu. Kita lagi enak gitu kan hangout atau kongko ngobrol gitu tiba-tiba azan terus kita ngajakin sholat, lu duluan aja deh, gue enggak gini-gini. Dan buat mereka itu biasa-biasa aja. Lama-lama ya either kitanya terikut atau kitanya bisa menjauh gitu. Cuma poinnya adalah jadinya tuh jadi biasa aja. Ntar aja, lebay banget lo harus sebelum azan ke masjid. Malah kayak gitu sekarang. Jadi lebay banget ibaratnya. Beragama dengan lurus jadi lebay. Nah, makanya dari situ jadinya konsep mengenai tadi progres yang needs tadi yang ada Rob, Malik, Ilah itu bahkan berusaha untuk menyembah sesuatu itu. Jadi hilang konsep itu. Jadi nggak perlu kita menyembah Allah gitu. Karena mindset yang udah ada di mainstream pun nggak ada konsep itu kan gitu. Akhirnya jadinya keluar dari jalur boundaries tadi yang kita butuh dipimpin, kita butuh diatur. Orang bilangnya aturan ada untuk dilanggar. Aha, kedengarannya aja cakep gitu. Padahal menyesatkan gitu ya. Gitu. Jadi lama-lama jadi keluar aturan, sedikit-sedikit keluar aturan, lama-lama jadi keluar aturannya, ambiar banget, LGBT, hal-hal yang lain gitu. Nah, terus akhirnya udah gak ada lagi personal dependence sama Allah, gak ada lagi keterikatan atau relationship yang dekat sama Allah, karena kita lebih dekat dengan apa kata orang, social acceptance dari orang, kalau mau dibilang keren harus begini, harus begitu. Dan itu pasti berdampak ke relationship kita dengan Allah. Nah, makanya kalau kita bandingkan zaman dulu gitu ya dengan sekarang, kalau dulu itu kan kultur budaya atau seni atau musik itu menunjukkan sebuah keindahan gitu. Ada gambar kalau dulu tuh Van Gogh gitu kan menggambar padang bunga matahari, terus ada gambar kalau kita lihat lukisan-lukisan gitu ya, pemandangan-pemandangan yang indah, oil painting gitu, terus musik-musik yang indah, classical gitu, cowboy gitu kan, kalau di barat itu kayak gitu kan. Terus itu mereka tuh sebenarnya juga mengeminate idea bahwa Tuhan itu maha indah, maha perfect gitu. Sehingga ciptaannya Tuhan, ciptaan Allah itu indah juga dan mereka tuangkan itu dalam seni musik-musiknya juga indah, klasikal, opera gitu kan, mereka tuh bikin kayak gitu. Nah, karena memang Allah itu juga adalah sumber dari segala harmoni dan kesempurnaan dan keseimbangan gitu. Cuma di masa sekarang, makin absurd, makin abstrak. Lukisan aja jadi abstrak. Ini kosong nih kanvas. Gede banget gitu kan sampai satu dinding. Di galeri gitu, kosong doang ini kanvas. Terus kita kayak bingung, ini maksudnya gimana ya? Apa ya ini ya? Kagak ada gambarnya, kagak ada lukisannya, satu titik warna aja kagak ada. Dan itu dipajang di galeri pameran internasional. Mahal. Dilelang, dijual gitu. Kanvas kosong, mohon maaf nih, di toko buku juga banyak lebih. Terus pas ditanya ini maksudnya gimana, ini apa ini, kenapa kok kosong begini? Wah, this is nothingness, this is life, emptiness in my heart. Wah, kayak udah pakai kata-katanya begitu. Ini adalah makna dari ketiadaan. Kita berasal dari tiada menjadi ada, makanya gak ada gitu, kosong. Seolah tuh wah tinggi banget maknanya. Padahal mah abstrak, absurd, ini nggak ada. Sesuatu yang kita kayak di brainwash gitu. Seolah-olah hal yang bodoh dan kayak apaan nih gitu. Itu menjadi sesuatu kayak mahakarya. Wah, ternyata begitu ya. Wah, ternyata ini. Wah, ini filosofi sekali gitu. Gitu. Padahal itu chaos gitu. Jadi kayak terus misalnya abstrak gitu, lukisan abstrak. Abstract life is an abstract gitu. Wah, cool gitu. Orang-orang bilangnya cool. Nah, kadang ini juga bisa kita artikan atau kita translatekan sebagai itulah yang ada di hati mereka. Berarti itu apa yang ada di dalam pikiran mereka juga. Berarti
di hati mereka semua juga abstrak, semua juga chaos, nggak ada isinya gitu, kosong, nggak ada isinya. Di hati mereka kosong, di kepala mereka, pikiran mereka kosong, atau semuanya abstrak dan chaos gitu, campur aduk. Jadi ekspresi dari apa namanya, kadang seni kalau kita lihat juga itu adalah bentuk ekspresi dari apa yang terjadi di hidup dia, pemikiran-pemikiran dia, dan perasaan. Gitu kan kalau menumpahkan perasaan itu kan ada di seni itu. Nah, berarti kalau kalau dari karya seni yang seperti itu, berarti kan kita bisa mengambil bahwa ternyata hidup mereka itu udah nggak ada harmoni, sudah tidak bermakna apa-apa, nggak indah juga, nggak ada isinya. Life is no longer meaningful. Yang abstrak itu berarti random, hidup dia random dan buruk gitu dan kayaknya kacau balau. Sehingga apa? Jadinya kayak udah nggak ada harapan. Apalagi apa kayak banyak orang kan apa sih yang mau diharapkan dari hidup ini gitu. Sekarang semua sudah tidak bisa diharapkan, dunia ini sudah kacau bla 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 bla. Oh, itu kan yang kayak banyak pesimis gitu ya. Jadi no purpose in life juga. Untuk apa? Toh kosong, tidak ada apa-apa di dunia ini. Jadi kayak no purpose mereka juga. Jadi kayak udah merasa yang gak worth it, hidup ini gak worth it, toh kosong, toh gak ada isinya. Sehingga itu berimpact juga ke life purpose tadi. Dunia ini, maksudnya gini, ada orang ya kayak akhiratnya ibaratnya ya nggak ada nih, akhiratnya nggak apa namanya ya, misalnya non muslim gitu ya, kan mereka nggak mikirin akhirat, nggak mikirin surga neraka atau gimana kan, maksudnya udah pasti nggak dapet akhirat, tapi dunianya juga nggak dapet gitu lah ibaratnya, dunianya juga hilang, kehidupan di dunianya dia sendiri pun hilang, no purpose. Jadi kayak zombie yang hidup aja, zombie aja gitu, hidup ya udah ngikutin aliran air, bagaimana aliran hidup ini ya, disuruh orang tua ke apa kuliah ya udah, habis itu kalau stres dikit putus cinta atau apa ke minuman, ke hal-hal yang negatif atau apa, karena dia juga nggak melihat apa kenapa aku harus melakukan sesuatu yang baik, kenapa bla 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 gitu, udah nggak ada, emptiness. Makanya banyak yang kayak jadinya pelampiasan ke film-film, ke game, virtual reality, terus apa namanya, fake account. Karena gini, kita punya kebutuhan, setiap orang punya kebutuhan. Itu ada di diri kita, sudah diinstal oleh Allah di dalam diri kita. Bahwa kita butuh tadi 3 hal tadi itu. Rob, Malik, dan Ilah. Kita butuh ini, siapapun, non-muslim pun. Tapi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan yang tadi Malik dan Ilah misalnya, menyembah sesuatu, apa self accomplishment. Kalau basic needs ya mungkin udah cover lah. Tapi self accomplishment, rasa harga diri, rasa kepuasan terhadap diri, terus bisa menyembah sesuatu, dijaga oleh orang lain. Kadang-kadang orang yang kaya-kaya itu kan mereka juga kenapa stres dan merasa kayak nggak tenang gitu, karena mereka banyak temennya tapi mereka tahu, oh lu berteman sama gue karena gue kaya. Atau artis-artis yang cakep-cakep, oh dia nikah sama aku ya karena aku ganteng, karena aku artis aja. Kalau aku apa adanya mungkin dia nggak nerima. Jadi mereka jadi desperate gitu. Mereka nggak menemukan sosok yang mencintai mereka apa adanya. Dan itu kalau di umat muslim adalah Allah. Allah nggak minta apa-apa dari kita, bahkan kita yang dikasih. Dan kita punya kebutuhan itu yang harus dipenuhi, sehingga mereka yang kebutuhan itu tidak terpenuhi tadi, karena nggak punya Allah, jadinya mereka mencari itu di dunia yang pelampiasannya salah. Tadi virtual reality, mencoba menjadi orang lain, fake account, seolah-olah jadi orang lain, karena hidupnya dia sendiri kosong. Jadi dia hidup di hidup orang lain. Kalau movie atau film-film itu kan sebenarnya kenapa kita bisa nangis, berasa banget. Karena seolah-olah kita adalah pemeran di film itu. Tapi kenapa kita kalau baca Quran belum bisa nangis? Nggak
nggak meresapi dengan benar-benar. Itu harus dievaluasi gitu. Jadi mereka berusaha untuk escaping life, nggak mau menghadapi hidup mereka sendiri. Karena tadi ada konflik dalam dirinya yang punya kebutuhan tapi tidak bisa terpenuhi. Nah, bagaimana cara memenuhinya itu ya dengan cara-cara entertainment tadi. Misalnya main game gitu kan, tembak-tembakan, padahal kan buruk ya gitu ya, tembak-tembakan, ngebunuh orang, tapi terus ngedapet poin, ngedapet trofi. Itu membuat self-achievement dia tadi terpenuhi. Karena di dunia nyata, dia tidak dapat trofi apa-apa. Dia tidak mendapatkan poin apa-apa. Dia nggak dipuji orang atau nggak di apa. Sehingga dia cari itu di dunia maya. Gitu. Desperate-nya gitu ya. Jadi kayak banyak orang yang bilangnya, let me live in that world. I don't really see the point in religion. Banyak yang bilang ya apa ngapain beragama gitu. Hidup ini nggak ada artinya kok gitu. Nah makanya lama-lama jadinya no purpose, no meaning. Akhirnya berusaha untuk kekosongan itu berusaha diisi dengan suatu hal yang bisa memuaskan dirinya, misalnya kayak pujian orang lain, convincing people. Misalnya baru beli sepatu Nike yang mahal gitu ya, difoto gitu. Jadi kayak seolah kayak please dong orang-orang notice gue udah beli sepatu mahal ini. Jadi dia bukan ngelakuin itu buat dirinya sendiri, tapi buat orang lain mengetahui bahwa dia itu berharga, mengetahui bahwa dia tuh kaya, rich enough to buy this shoes gitu. Karena dia jadi itu secara mental gitu ya. Dia ingin beritahu orang lain, tolong dong orang-orang lihat gue gitu. Tolong dong care sama gue nih. Gue udah gini loh nih, gue kasih lihat kayak gini. Pengen orang lain appreciate. Karena apa? Karena absence from appreciation. Karena nggak dapat apresiasi dari mana-mana. Orang tuanya sendiri juga kayak, kamu nih bla 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 bla. Ya kan? Dia nggak dapat. Dari teman-teman yang lain juga lingkungannya buruk. Akhirnya mau cari dari mana? Dari teman online, dari sosial media. Kalau muslim, dapat dari mana? Allah. Dan itu source yang paling, maksudnya kalau kita mau ibaratnya kita di-appreciate, itu sebenarnya kita kalau lebih dalamnya lagi kita kayak sampai nggak perlu appreciation dari orang, appreciation dari Allah aja itu udah terlalu banyak gitu. Yang membuat kita kenapa kita berharga, kenapa kita begitu, Allah itu udah jawab itu semua. Nah jadi gitu ya, akhirnya kalau tadi no meaning in life itu kenapa? Karena karena nggak punya Rob gitu yang yang harusnya bisa memenuhi kebutuhan dia tadi, kebutuhan secara spiritualnya. Jadi Rob itu kayak udah dibuang gitu, dihapuskan dari dirinya, sehingga yang tersisa adalah ya hidup dia aja sendiri yang kosong itu. Nggak ada tujuannya. Kalau kita kan jelas nih, misalnya tujuannya untuk bertemu Allah, untuk masuk surga gitu. Sehingga itu yang memotivasi kita setiap hari untuk berbuat baik, untuk ini, untuk itu, untuk kita. Lah kalau misalnya orang-orang yang nggak punya Rob, apa yang memotivasi dia? Pasti antara orang lain, kekayaan, ya hal-hal yang duniawi itu. Tapi walaupun itu pun sudah mereka dapatkan, itu akan tetap rasanya kosong. Karena ada satu lagi level ilah tadi yang tetap tidak akan terpenuhi oleh wealth atau connection with people, relationship atau apapun yang dikejar di dunia ini. Itu tidak akan pernah terpenuhi. Kalau itu tidak kita coba dan terus-menerus kita usahakan untuk kita penuhi itu dari Allah. Itu ya. Jadi konklusinya memang dari surah An-Nas ini isinya kebanyakan peringatan kepada kita.
Nah, dan apa ya, pesan gitu ya, sebelum kalau misalnya orang tua gitu kan mau, anaknya mau pergi jauh gitu, "Nak, kamu jaga diri ya, hati-hati, oh di jalan itu banyak ini, banyak itu, kamu harus hati-hati sama orang, hati-hati sama ini, di jalan juga," gitu. Pokoknya dikasih pesan gitu kan sebelum take off. Allah juga begitu. Allah kasih pesan ke kita untuk selalu seek refuge. Minta aja ke Allah, minta tolong. Minta tolong, minta tolong, minta tolong. Minta kuatkan, bantu ini, bantu itu, minta ini, minta itu. Dan harus itu secara lisan juga, secara itu. Nggak cuma di hati doang. Karena itu bukan fitrah kita. Itu bukan on default kita. Minta tolong. Kenapa minta tolong itu susah? Minta maaf itu susah. Minta sesuatu itu susah. Karena itu bukan on default-nya kita. Tapi kalau berterima kasih atas sesuatu, jadi kalau minta itu kan kita yang inisiatif. Kalau berterima kasih atas sesuatu, orang lain sudah memberikan sesuatu, kita respon, kita ngerespon sesuatu. Kita kan kadang gitu tuh kayak, ngapain gue ini apa misalnya minta maaf duluan gitu. Ibaratnya kayak gitu, padahal kan dia yang ini, dia yang itu. Ngapain gue minta tolong ini, gue bisa kok ngerjain sendiri, nah, ibaratnya kayak ada pride, ada hal-hal yang gitu. Karena itu nggak on default, nggak biasa, dan kita harus membiasakan diri untuk meminta, untuk menghamba gitu, untuk merendahkan diri kita sendiri di depan Allah. Dan along with that journey, kita juga terus menerus secara on default berterima kasih, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa makan ini, makan itu, alhamdulillah aku punya Islam ya Allah. Banyak banget orang-orang yang tadi nothingness, dia bilang nothingness, abstract life-nya doesn't worth it, gak worth it gitu hidupnya, padahal Allah udah bilang ke diri kita, ke kita itu, manusia ini adalah ciptaan yang paling sempurna, ciptaan yang paling Allah muliakan. Coba betapa kita tuh dipuji dengan pujian tertinggi lah ibaratnya dari segala jenis ciptaan Allah yang lain, bahkan dari syaitan aja bisa dibilang kastanya atau apa Nabi Adam itu. Nah, makanya kita harus turn into protection dari segala obstacles atau ya haters julid ya, haters kita kan si syaitan ini kan, dia akan menggunakan segala cara. Tapi Allah bilang, nggak usah khawatir kalau kamu meminta seek refuge from me, minta protection from Allah, Allah itu lebih besar dari syaitan. Dan against evil itu apa namanya, dari keburukan-keburukan itu bisa dari syaitan itu sendiri whisper ke diri kita, atau secara kultural massal tadi kita akan hidup di komunitas atau di orang-orang di masyarakat yang kita malah jadi terkucilkan, kita malah jadi minor, kita malah jadi yang harus sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, diem-diem, malah kita yang berasa salah, padahal kita hanya menjalankan agama aja. Dan yang danger terbesar adalah dari manusia. Kata-kata negatifnya orang-orang terdekat, julidnya orang-orang, terus ngomong sok suci lu gitu. Dulu gue tahu lu begini, begitu, begitu, begitu. Sekarang sok suci aja lu begini, mau dakwahin gua gitu. Ya, kata-kata yang itu kan apa ya, orang boleh datang dan pergi, tapi kata-kata mereka sampai bertahun-tahun pun itu akan tetap ada di memori kita, nggak akan bisa hilang. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga hal-hal yang kecil-kecil tadi, kata-kata orang, julid-julidnya orang, atau hinaan-hinaan atau hal-hal yang negatif itu bisa kita sedikit loose, longgarkan, lama-lama kita nggak care lagi terhadap itu. Karena kebutuhan kita, progression of needs tadi kita, needs itu kita berusaha untuk full tank, isi dengan Allah kebutuhan itu, sehingga kita udah nggak butuh lagi itu diisi oleh manusia atau hal lainnya. Oke, alhamdulillah, segitu aja dari aku. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah dan kekurangan. Aku kembalikan ke MC.
Lowbat ya. Masya Allah. Itu apa namanya, deep banget pembahasannya ya, mulai dari awal kita ngebahas tentang Quran surat Anas itu yang ada beberapa part gitu ya, dibagi ada kita ngebahas tentang manusianya dari sisi was-wasnya yang datang dari syaitan, terus tentang tadi juga tentang life-nya. Nah, aku mau sedikit ini dulu ya, ngerangkum dulu apa yang disampaikan sama Kaula. Jadi apa namanya, kita tuh hidup dengan sama Allah tuh dikasih itu nggak sih Kak, kayak dikasih apa ya, settingan sama Allah buat sebenarnya untuk meminta, cuman Allah tuh pengennya tuh kita yang jemput bola gitu. Bener tadi kata Kalila tuh, Betul. enggak Nanti yang pahala kita dari mana dong? Kan kita Nah, harus effort ya. kalau bersyukur tuh kan ya bener tadi, kalau ada yang ngasih ya masa kita nggak bilang makasih, kecuali itu emang orangnya apa ya, bebal. Jadi dia nggak tahu terima kasih. Jadi dia baca surat An-Nas aja, baca Al-Fatihah aja nggak mau istilahnya ya, apalagi An-Nas gitu. Bersyukur aja nggak mau, apalagi minta sesuatu. Jadi udah benar-benar nganggap hidupnya tuh ya udah, ini semua gue yang lakuin, gue yang bisa bla 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 dan sebagainya kayak gitu. Terus kemarin itu dibahas juga tentang Rob, tentang Al-Malik, tentang Ilham, Murabi gitu. Kalau Rob itu apa namanya, ibaratnya kalau kita di dunia itu sebagai ownernya gitu. Tapi bisa jadi owner itu taruhlah apa ya, perusahaan toko aja deh, toko handphone gitu. Kalau aku salah ini ya, nanti ini ya dibenerin. Iya. Kalau owner itu misal nih kita beli HP ke toko itu, terus HP-nya itu rusak gitu. Kita beli HP ke toko itu. Tapi bisa jadi si toko itu kan nggak bisa ngebenerin HP kita yang rusak kan. Jadi bisa disimpulin kalau meskipun dia owner, pemilik banyaknya HP gitu yang berjajar di tokonya, dia tidak menjamin bisa menyelesaikan problem kita gitu atas kerusakannya itu. Terus kalau Al-Malik dia tuh raja yang berkuasa di atas itu gitu. Bisa jadi kan si counter itu kalau misalkan kita punya HP yang rusak terus kita bawa ke counter itu, ke toko itu, terus si toko ya nyerahin lagi ke spesialis tukang reparasi HP-nya gitu. Kok reparasi kayak apa banget. Tapi dia juga belum tentu bisa nyelesain kan, karena nggak semua settingan dia pegang gitu. Bisa jadi dia hanya ngebenerin LCD-nya doang gitu, cuman part-partnya doang gitu, jadi nggak bisa secara keseluruhan. Akhirnya dia bawa ke si pemilik merek HP-nya ini gitu kan. Pada akhirnya misalkan kita punya iPhone gitu kan, paling bagus ya kita dibenerin ke ke iBox-nya gitu Itu misal namanya gitu ya. ya. Nah, jadi itulah kalau di dia tuh kayak gitu. Tapi kerennya Allah tuh bisa segalanya gitu. Karena iya dia itu Rob, dia itu Al-Malik, dia itu Ilah yang benar-benar kalau kamu pengen istilahnya gini, kalau pengen hidup mudah, ya udah menghamba aja, udah titik gitu. Kayak gitu gak sih Kak? Betul. Ya udah menghamba aja gitu, minta kalau ada apa tuh minta, pasti dikasih sama lo tuh. Kalau butuh keamanan tuh minta gitu. Makanya apa namanya, ya Allah nyuruh kita kayak gitu. Terus kemarin juga Kalila ngebilang bahwa goals atau maksud dari Quran Surat An-Nas ini, kita kan manusia gitu ya, apa namanya, sebelumnya itu kita dilahirkan ke bumi itu, goals kita itu, kalau kemarin kalian bilangnya ultimate goals ke bumi itu adalah untuk emang menghamba gitu, untuk beribadah sama Allah. Bahkan aku keinget di Quran Surat Al-A'raf itu kan ayat 172, kita aja udah bikin perjanjian kan sama Allah kan yang itu.
Terus setelah kita diturunkan ke bumi, ya pada akhirnya kita lupa lagi karena itu manusia itu gampang ke distract gitu, yang membuat kita tuh lupa akan goals kita, mulai dari adanya was-was ke dalam hati gitu kan, yang mulus banget sampai nggak kerasa, terus ketambah dari golongan manusianya juga yang bikin itu tuh bikin manusia itu jadi ngerasa ngerasa nggak pernah cukup gitu sama yang Allah kasih. Padahal kalau kita balik lagi ke perjanjian kita sama Allah, pasti kita tuh ya kayak ya udahlah, hasbi Allah gitu, cukup Allah aja. Tapi karena gampang ke distract ya manusia itu ya Kak, akhirnya Iya. rasa rasa robnya gitu, menghambanya, terus maliknya dan ilahnya tuh nggak kuat gitu dalam dirinya. Dan kita bakal mudah ke distract sama kejahatan-kejahatan itu. Makanya Allah tuh bener Kak, Allah tuh udah tahu banget manusia bakal kayak gitu kayaknya. Makanya kan surat An-Nas gitu, biar kita tuh selalu sadar bahwa cuman Allah pemilik kita, cuman Allah raja kita, dan cuman Allah ilah kita. Jadinya kita bakal teringat kembali gitu akan perjanjian kita sama Allah, meskipun sebenarnya kita nggak inget kan. Cuma Allah ngingetin gitu, disimpan di Al-Quran. Masya Allah. Barakallahu fi Kalila, keren banget ini penjelasannya dari kemarin sampai hari ini, jelas banget. Ada yang mau ditanyain nggak? Masih kesempatannya, masih ada yang mau nanya. Tapi aku cuma lupa sesuatu sih. Apa? Oh iya. Waduh. Apa bedanya insan sama nas? Aku lupa. Oh, insan satu orang. Kalau nas banyak. Yang people of people itu. Jadi sebenarnya dia akar katanya tuh satu. Apa kalau nggak salah ya, aku belum terlalu detail masuk ke situ. Cuma insan itu satu orang, misalnya Fatih adalah insan. Terus apa namanya, Kak Andi Cika itu satu insan. Jadi Allah juga kadang-kadang di surah lain tuh ada ngomong insan, tapi lebih ke arah untuk personal orang. Misalnya setiap insan harus bla 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 bla, berarti setiap dari kita gitu. Kalau nas itu biasanya terhadap terhadap sesuatu, misalnya kayak minal jinnati wan nas, atau jadi malikin nas misalnya, king of peoples, jadi maksudnya rajanya manusia semua, tapi secara nasnya bukan aktif, jadi kayak mereka dipasifin gitu, terdampak sesuatu gitu, rajanya manusia yang banyak gitu, atau misalnya musibah ini ditimpakan kepada sekelompok manusia, nah itu pakai nas. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus istighfar, kita harus melakukan ibadah, itu untuk personal kan, untuk satu orang, itu insan, biasanya kita yang aktif, berarti kita yang ibaratnya harus melakukan sesuatu, kita yang secara aktif melakukan sesuatu yang perintahkan pada Allah, biasanya dipakai dengan kata insan. Kayak gitu sih biasanya kalau aku lihat di ini ya. Tapi wallahu alam, nanti coba kita pelajari lagi. Menarik itu. Siap. Jazakillah khairan Kak Lila. Masya Allah, Fatih ini cuma ngetes doang nih. Mana ada. Aku beneran lupa tadi. Oh my god. Nah ini loh yang aku mungkin mau tambahin tuh kayak skenario kalau kita itu seorang anak dan orang tua kita, karena ini kemarin juga sempat kan aku pikir pekan ini sekaligus sama Falak ya. Terus habis itu aku bilang nanti ngebul nih, gini aja udah ngebul banget ya enggak. Nah terus aku tuh dapat insight dari Falak tuh kayak tentang relationshipnya nih, kita sama orang tua, terus habis itu seorang bayi dan orang tua kayak gitu. Jadi kan kalau di Anas itu pas aku juga lagi ikut nonton penjelasan dari beliau, kan kita tuh diibaratkan sebagai bayi ya, kalau misalnya kayak emang kita tuh yang awalnya bayi yang nggak tahu apa-apa, yang nggak punya kemauannya banyak kayak gitu kan, maka ya di situ Allah tuh kayak ngasih kayak orang tua kita ngasih makan, semuanya di provide banget dan lebih gampang ngurusinnya kita kayak gitu ya. Tapi seiring waktu ketika kita udah jadi toddler, wah itu kan udah kemarin juga sempat dimention ya sama Kalila, lari-lari ke sana ke sini, megang ini megang itu, wah sangat curious lah intinya kayak gitu. Nah di situ kan orang tua harus ngeset
boundaries ya. Nah kamu tuh nggak boleh megang yang tajam-tajam, nggak boleh ini dan itu. Nah kita mah berontak-berontak aja gitu karena udah jadi memang sifatnya manusia gitu kan. Kenapa sih nggak boleh ini, nggak boleh itu, kayak gitu. Terus apa namanya? Ya di situ Allah menetapkan syariat, dan benar banget pada yang tadi juga mungkin sempat disinggung sama Maryam, kalau sebenarnya ya kalau pingin if you want to have an easy life, then just go with Allah's peraturan gitu, ordersnya Allah, commandsnya Allah. Dan sebenarnya syariat itu adalah untuk memudahkan diri kita, tapi karena kitanya sotoy, kitanya yang hawa nafsunya lebih tinggi gitu kan ya, makanya kita kayak enggak, aku pingin kumaha aku gimana gue aja gitu kan ya, live my own life. Dan ya sotoy kayak gitu ternyata emang dulunya ada resiko, mau itu gak ngedengerin Allah ada risiko, mau itu dengerin Allah tetap ada risiko, tapi insya Allah resikonya kita dapat ganjaran juga di surga gitu ya. Sama mungkin ini tadi buat insight yang aku dapat juga. Ya kalau kita misalnya ini relationship kita sama orang tua, nah sekarang relationship kita sama orang tua, dan ini sebelum itu aku juga sebenarnya lagi ngomongin tentang diri aku pribadi ya di sini teman-teman kayak gitu. Ya karena kemarin tuh sempat disinggung sama Ustadz Numan, katanya kalau kita sendiri aja masih suka ngeyel gitu ya sama orang tua, yang dimana orang tua tuh udah nge-provide kita dari mulai kita di dalam rahim, dalam kandungannya ibu kita kayak gitu ya, sampai sekarang di titik ini gitu ya, dengan berbeda age numbers of our age kayak gitu, kita nggak mau ngedengerin mereka, itu tetap harus dipertanyakan relationship kita sama Allah kayak gitu. Karena walaupun bagaimanapun juga mungkin ya memang there is no perfect parents gitu ya, kita pun nggak perfect, memang nggak ada yang perfect, tapi kalau memang orang tua itu memberitahukan yang baik kayak gitu, yang memang juga benar menurut syariat, ya seharusnya kita biru walidain tuh emang benar-benar harus mendengarkan perkataannya mereka kayak gitu. Karena ketika kita masih suka ngeyel, ya berarti kita juga masih suka ngeyel sama Allah gitu ya, dan itu secara tidak sadar kayak gitu. Dan aku tuh ngerasa banget ya Allah, ternyata memang masih banyak banget yang aku tuh PR banget itu dari sama Allah tuh, ternyata ya salah satunya aku sama orang tua sendiri tuh masih kayak nggak, kurang ajar kayak gitu. Gimana aku sama Allah kayak gitu, yang yang manusia di depan mata aku aja yang aku masih bisa lihat itu, aku masih bisa kadang-kadang astagfirullah, jangan diikutin ya teman-teman, kayak meninggikan suara aku kayak gitu ya, apalagi aku sama Allah gitu. Mungkin ya sampai tidak sadar aku juga melakukan lebih banyak kemaksiatan kayak gitu, dan kemaksiatan inilah yang membuat kita atau aku ya futur kayak gitu kan. Jadi ketika kita futur tuh bener-bener introspeksi diri gitu kayak bener-bener muhasabah apa aja sih yang sudah kita lakukan yang bisa membuat kita itu lack of motivation tadi gitu ya, atau mungkin yang nggak punya semangat kayak gitu. Itu karena ya aku maksudnya aku masih ngerasain ini gitu sampai sekarang pun, dan ternyata itu karena masih banyak PR sih. Jadi aduh muhasabah banget. Dan Masya Allah ini surat An-Nas tuh iya memang deep banget ya kali layat, banyak banget sebenarnya insight-nya tuh. Jadi aduh Masya Allah, teman-teman harus lihat deh videonya, kalau bisa nanti aku coba jadwalin nobar lagi ya. Dan semoga teman-teman yang di sini kayak Kak Cika, terus habis itu Eka atau Kak Jumita juga, sama nanti Maryam ikut ya, aku coba jadwalin deh biar lihat pembahasan dari beliau. Mungkin agak terlalu ngerti kali ya, tapi bismillah insya Allah ngerti lah gitu ya. English full English. Oke, insya Allah. Berarti Kamis depan itu kita mau lanjut tadabbur Al-Falaq atau kita nonton dulu? Oh enggak, kalau nonton itu di luar jadwal Kamis sih. Oh, jadi enggak, maksudnya pokoknya mau nobar dulu di hari sebelumnya atau enggak, tetap jadwal Kamis itu tetap tadabbur gitu ya, udah aja gitu ya. Insya Allah, iya kayak gitu. Iya, karena tadi malam asalnya juga aku berarti ya aku mau adain jadwal nobar gitu, tapi ya kalau nggak sempet. Lala juga tadi kan kemarin tuh sama Lala ya, last week tuh sama Lala di share screen-nya, karena kan dia juga ada langganan Bainah kayak gitu. Tapi ya kayak gitu loh, kadang-kadang it doesn't go our plan. Nanti ini aja di set lagi jadwalnya. Pokoknya udah jadi jadwal khusus ya teman-teman. Ini terutama yang hadir ada Kak Jumita, terus Kak Andi, sama Kak Reza, Kalila bawa pastilah yang isi. Jadi hari Kamis
jam 4 udah jadi jadwalnya tadabbur insyaallah, dan semoga selalu Allah lancarkan. Dan kenapa dipatenkan jadwalnya ya, jadi biar kalau misalkan ada jadwal lain, ada rencana lain, punya alasan gitu. Enggak, gue udah ada jadwal khusus gitu tiap kalau Jadwal misalnya rebahan, gitu ya. jadwal rebahan. Masih Kak. Iya, bener-bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak Jumita, Kak Andi Cika, sama Kak Reza. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya ada. Aku anggap semuanya udah ini kali ya, udah paham. Nanti udah di-share itu PPT-nya, materinya, jadi bisa dimurojaah lagi. Kalau perlu di-print, terus dikasih coret-coret translate-nya tadi yang Kak Kalila sampaikan. Pokoknya jazakillah khair Kalila atas penjelasannya, bener-bener ya bener-bener jadi bacaan nas di sholat tuh jadi bukan lagi karena ya udahlah anas aja yang pendek, bukan lagi karena gitu, tapi punya big way-nya juga. Baca anas tuh karena ya Allah, apalagi kalau lagi futur lagi bacanya itu tuh karena oh iya gue harus minta nih sama Allah gitu. Jadi alasannya udah ganti sekarang, udah punya alasan syar'i wes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup ya. Kalau nggak ada, kalau gitu kita tutup aja. Kita baca hamdalah, terus baca istighfar, terus nanti baca Quran surat An-Nasnya, terus al-asr, terus doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair Kalila, jazakunallah Kak Jumita, Kak Andi, Kak Reza. Mudah-mudahan nextnya yang lain bisa pada ikut ya. Aku tutup ya Kalila. Lanjut ternyata. Oke, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Kak. Terima kasih semuanya. Eca, Eca, kamu di sini ya Allah. Aku tutup dalam 1, 2, 3.